Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan pada pertemuan 11 yang akan membahas tentang isu-isu kebijakan publik yang ada di Indonesia. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah seni atau upaya yang dapat mengatasi banyaknya permasalahan yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Atau bisa juga dikatakan sebagai peraturan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya advokasi. Advokasi adalah upaya yang menyeluruh untuk mengubah kebijakan publik secara terencana, sistematis, dan terorganisir dalam bentuk penyadaran pendampingan, pembelaan, serta pemberdayaan terhadap korban ketidakadilan yang menjadi cara-cara strategis advokasi. Kita masuk kepada isu kebijakan publik yang ada di Indonesia. Saya mengambil pada isu pemindahan ibu kota negara. Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara atau IKN pada tanggal 26 Agustus 2019 ke Kalimantan Timur. Hal ini menuai pro dan kontra. Isu ini terus berjalan dengan ragam topik, mulai dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau Undang IKN, naskah akademik, hingga kasus Edi Mulyadi. Isu pemindahan ibu kota negara juga sudah berlangsung sejak pada zaman Presiden Soekarno. Wacana ini timbul di latar belakangi oleh berbagai permasalahan Jakarta yang kompleks. Selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021, wacana pemindahan tersebut nampak terhenti akibat refocusing kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Akhir tahun 2021, wacana pemindahan IKN kembali muncul, disertai sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut pemerintah, tujuan pemindahan IKN adalah yang pertama, menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi. Yang kedua, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta yang overpopulated. Yang ketiga, mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Yang terakhir, menciptakan peradaban baru sebagai presentasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city. Sedangkan alasan pemerintah menetapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pembangunan ibu kota baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko bencana yang minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Yang kedua, lokasinya yang cukup strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Sedangkan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Sedangkan yang terakhir, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antar wilayah yang diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam melakukan akselerasi pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dengan memindahkan ibu kota negara mampu mempercepat pemerataan pembangunan? Pemindahan ibu kota dengan alasan pemerataan pembangunan tentu harus diproblematisasikan lebih lanjut, mengingat instrumen pemerataan tidak hanya dengan memindahkan ibu kota, mengingat government spending untuk pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa serta pengembangan wilayah dan kawasan dapat menjadi opsi lainnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pembiayaan pemindahan ibu kota mendapatkan kritik. Beban utang pemerintah yang cukup besar, namun sering disampaikan masih dalam batas aman. Dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini muncul lagi pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota negara tepat dilakukan ketika masyarakat masih berjuang untuk terlepas dari pandemi COVID-19 ini?
Selanjutnya, partisipasi publik. Hal yang paling fatal dan terkesan nihil eksistensinya dalam perumusan kebijakan pemindahan ibu kota negara ini adalah partisipasi publik. Nomenklatur kebijakan publik sudah jelas memposisikan publik sebagai objek sentral kebijakan. Oleh karenanya, publik adalah elemen mendasar yang harus melekat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari formulasi, pengaturan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam konteks kebijakan pemindahan ibu kota, elemen publik sangat minim keterlibatannya. Diskusi publik yang digelar pemerintah dan DPR RI untuk menyerap aspirasi dilakukan secara terbatas dan tidak terbuka untuk publik. Komponen masyarakat sipil yang hendak berpartisipasi seperti para pejabat lingkungan dari jaringan advokasi tambang Kalimantan Timur dihalang-halangi oleh aparat keamanan yang menjaga kegiatan penyerapan aspirasi. Masyarakat adat yang bermukim di sekitar lokasi calon ibu kota juga tidak diajak untuk urun rembuk. Padahal segala dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan ibu kota akan terasa langsung kepada mereka. Baik, kesimpulan yang diambil dari isu di atas yaitu jelas kebijakan pemindahan ibu kota negara ini bukan merupakan aspirasi publik dan sangat kental akan wacana elit. Hal ini terbukti dari minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU. Begitu cepatnya proses pengesahan di tengah kompleksitas substansi yang harus dibahas dan tingginya resistensi publik semakin menegaskan bahwa aspirasi dan kepentingan publik bukanlah konsideran utama bagi para pihak yang mengesahkan. Sedangkan yang kedua, kebijakan ini bisa dikatakan cacat formulasi karena basis argumentasi penyusunan kebijakan sangat mudah disangkal dengan merujuk pada kebijakan-kebijakan eksistensi sebelumnya, termasuk kegagalan dalam eksekusi kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan tingginya resistensi publik harus menjadi atensi oleh pemerintah jika tidak ingin dicap sebagai rezim yang menyalahi aspirasi publik. Maka pemerintah harus menghentikan sementara proses pembangunan yang telah bergulir. Dan proses pembuatan peraturan turunan dari Undang-Undang IKN ini harus melibatkan publik dari segala sektor terkait. Pemindahan ibu kota ini ditenggarai oleh banyak pihak yang akan merusak tata kelola air, mengganggu habitat flora dan fauna, serta menimbulkan kerusakan lingkungan. Dari aspek pembiayaan, kebijakan ini diprediksi akan sangat membebani keuangan negara. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah harus hirau akan suara-suara ini. Jangan pernah menegosiasikan publik dari kebijakan publik yang dirumuskannya. Baik, sekian saja pemaparan saya tentang isu kebijakan publik yang ada di Indonesia. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.